Alhamdulillahilladzi khatama risalatahu birisalati Sayyidina Muhammad wa bada'a nafqatahu biruhaniyati Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, sahabat-sahabat, teman-teman yang melakukan Allah. Alhamdulillah kita masih bisa buat kajian. Alhamdulillah Allah masih izinkan kita bisa menikmati santapan-santapan ruh yang selama ini barangkali tidak dikeluarkan ya. Semakin ke sana, sesuatu yang membuat kolbu itu gersang semakin kuat. Maka dosis dari ma'rifat akan bertambah banyak. Oleh karena itu, kita harus memilih menjadi orang yang memaparkan ilmu yang biasa-biasa saja, atau kita memilih menjadi orang yang memaparkan ilmu yang berat-berat itu. Dan saya berdoa semoga kita yang hadir ini diizinkan Allah untuk makan, menikmati, meminum nutrisi-nutrisi rohani yang berat-berat itu. Tapi kita usahakan untuk mengolahnya dengan seringan mungkin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ridho, Rasulullah pun ridho. Karena Rasulullah mengatakan, "Uridat alayya a'malu ummati." Semua amal umatku telah ditunjukkan kepadaku. Saya berharap majelis kita telah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita yang kita baca sekarang sudah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang sangat terbatas ini, yang banyak maksiat ini, yang banyak noda dalam kolbu, rasanya tidak pantas untuk mewarisi Rasulullah. Tapi semoga tiupan ruh yang Allah berikan kepada kita membuat kita layak untuk menjadi pewarisnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah, wa salli ala aqli sayyidina Muhammadin fil uqul, wa salli ala qalbi sayyidina Muhammadin fil qulub, wa salli ala jasadi Muhammadin fil ajsad, wa salli ala qabri Muhammadin fil kubur. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita masuk ke satu fasal yang penting dalam performance sufi, yaitu babus sama, bab mengenai sima, mendengarkan syair, memukul terbangan, bahkan tidak jarang ada raqs, ada tarian, whirling. Ya. Apa gerangan? Nah, sekarang satu-satu dulu, samanya dulu sebelum masuk ke bagian raqsnya, seni tarinya. Tolong dibedakan, sufi bukanlah sama, sufi bukanlah tari. Tari dan lagu itu, syair-syair kenabian itu, semuanya adalah seni dalam bertasawuf, bukan tasawuf. Seninya. Jadi kalau antum nanti ngeliat video, ada orang zikir, ada orang sholawatan, terus dia whirling, itu seninya. Tasawuf bukan itu. Tasawuf itu adalah hubungan kolbu dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa saja ada orang whirling tapi kolbunya tidak dengan Allah. Karena dia rajin latihan, dia kuat. Gitu ya. Jadi tolong bedakan itu. Tapi orang-orang yang kolbunya sudah tertutup, dia tidak mau mencari tahu kebenaran. Dia suka mengikuti zon. Padahal dia sering mengatakan kembali ke Quran dan Sunnah. Di Quran dikatakan, in yattabi'una illa zon. Mereka itu hanya mengikuti zon. Ya, padahal nggak boleh, itu haram hukumnya. Buat slogan kembali ke kitab dan sunnah, tapi dia menyebutkan kembali ke kitab dan sunnah cuma gimmick, cuma slogan, nggak ada isinya, nggak ada. Dalam Al-Quran, inja'akum fasikum binaba'in fatabayan, wajib tabayun, itu Quran loh. Ini perintah al-aslu fil amri lil wujub.
pada dasarnya perintah itu wajib. Mana dia tabayun? Mana mereka yang mengatakan sufi zindik itu tabayun? Mana mereka yang mengatakan taklid itu mazmum tabayun? Mana mereka yang mengatakan tasawuf, tawassul itu syirik itu tabayun? Kan nggak ada. Mereka buat definisi sendiri, buat video-video sendiri, potong-potong sendiri, buat buku sendiri. Kita bingung. Dia ngomong sufi yang mana sih? Dan pemalsuannya banyak. Suaranya saya, tapi yang ditampilkan video orang gila. Ya kan? Wah, itu paling cepat tuh membrainwash orang. Paling cepat. Tapi biarinlah. Kebenaran tidak akan pernah kalah dengan kebatilan. Ya. Ya, dalam hadis yang diajarkan oleh Sayyidina Nabi SAW kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya. Hai Ibn Abbas, ya gulam, di tengah-tengah. Lau, ya, seandainya sekelompok manusia yajtami'u ala ayyadurruka syai'an la yadurruka syai'an illa bima kataballahu alaih. Seandainya semua orang berkumpul untuk menyakitimu, untuk merusakmu, mereka tidak akan mampu merusak kecuali dengan apa yang telah Allah tulis. Tetapkan. Jadi makanya saya katakan kepada teman-teman semua, kalau ingin membela kajian-kajian kita, bukan bela saya nggak mau dibela. Kajian kita, pemahaman yang kita wariskan dari guru dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya tidak mau dibela, saya hanya mau ajaran yang kita terima dengan sanad yang sahih kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibela. Karena kalau saya dibela untuk apa? Saya bukan manusia suci. Antum pasti kecewa nanti. Tapi kalau ajaran yang kita perjuangkan dibela, ayo sama-sama. Intansurullah yansurkum. Jika kamu bantu Allah, Allah pasti kirim bantuan kepadamu. Ya, dan saya sudah mulai menyaksikan itu. Ya. Udah mulai kayak orang langsung ketemu, yang tidak langsung ketemu. Tidak sedikit yang benci, tapi juga sangat banyak yang sayang. Ya, sunnahnya orang yang berkorban dalam dunia dakwah. Kayak bener aja ya. Tapi emang begitu, ya. Bahkan ujiannya bisa jadi orang sesuku kita atau orang alma mater kita, bisa jadi. Bisa jadi orang sekamar kita dulu, bisa jadi. Tapi semoga itu nggak terjadi ya. Semoga mereka karena mereka pernah sefaham dengan kita, semoga tambah pengertian. Sekarang masuk ke babus sama. Nah, di Indonesia, Nusantara lah secara umum. Di Malaysia itu ada namanya dikir. Dikir itu dari kata zikir. Mereka pakai gendang, terus ada pembukaan zikirnya, terus ada syair-syairnya, penutup lagi zikir. Kalau di kampung saya, di Sumatera Barat, di Minangkabau, ada namanya salawat dulang. Badikia, ya sama, dikia itu R-nya nggak dibunyi. Malaysia kan kalau R itu di Kelantan, misalnya Kedah, itu nggak dibunyi, dikia. Sama itu. Nggak tahu siapa yang mempengaruhi, siapa yang dipengaruhi. Bisa jadi orang Melayu datang ke Minangkabau datang ke Melayu, ya. Nggak ada untungnya kita tahu siapa yang pengaruhi dan dipengaruhi, ya. Malah nanti ego yang muncul. Tapi kita ingin menunjukkan, oh berarti ada kesamaan budaya. Ya, di Aceh ada juga yang mirip-mirip. Ada tari saman, raks. Dalam tari itu ada yang bersyair nggak? Syairnya isinya tauhid kepada Allah. Tauhid asma, tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid zat. Di Palembang ada rotib saman, isinya sama. Mereka berdendang biasanya. Terus di mana lagi? Di Banjar, ya, di Banjarmasin, di Martapura, di Sulawesi, di banyak tempat yang mereka punya tradisi itu. Di Jawa. Jadi waktu saya menemani kawan saya orang Abu Dhabi, dia Aljazair tapi tinggal di Abu Dhabi, asal Turki, dia begitu. Dia peneliti manuskrip, jadi saya ditugaskan guru saya, Prof. Oman Fatur Rahman, untuk menemani beliau ke Salatiga. Kita ada cara lah diundang malam-malam hari ke Universitas 11 Maret. Ada penampilan, orang pakai belangkon, pakai sarung ala, itu apa namanya, sarung ala Jawa tuh? Apa namanya yang orang Jawa? Jarik ya.
Pak Budi nggak pernah make ya. Nah, itu terus belangko dia nanya, haula sufiyun, katanya. Itu sufi ya? Saya mau bilang iya, takut nggak ngerti bahasanya. Kita nggak ngerti bahasa Jawa, walaupun bini kita orang Jawa. Terus saya cuma bilang, mereka bukan sufi yang murni, tapi seni mereka dibuat oleh seorang sufi. Kan ada bonang, ada apa namanya, ya macam-macam tuh alat musiknya waktu itu. Ampel, nah, itu semuanya Kalijag, Sunan Kalijaga, semuanya kemudian menciptakan seni. Dan ini salah satu penampilannya, saya cuma ngomong gitu. Dia ngangguk-ngangguk, dia dengerin. Kan kalau Jawa itu pukulannya sangat ini ya, deng, deng, ya gimana sih? Beda sama Sumatera Barat, sama Aceh itu ya. Salat dulang, coba lihat tari saman, cocok memang. Makanya tarikat saman nggak cocok sama orang Jawa. Tarikat saman kan loh, muter-muter badannya. Itu ekspresinya. Orang Jawa cocoknya dengan tarekat yang lain. Ada di Jawa dulu berkembang Syatariah lewat Syekh Pabijahan itu ya, sampai Abdul Muhyi. Terus ada lagi ke sana tuh, umurnya panjang sampai ratusan tahun, seratusan tahun, semasa dengan Syekh Abdul Muhyi. Tapi saya belum memastikan lahirnya tahun berapa ya. Kemudian ada lagi torikot-torikot lain yang dibawa oleh Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang sekarang berkubur di Palang. Ayahnya Sunan Ampel. Ya, tulisannya di situ ada. Jadi sekarang yang tersisa cuma gapura depannya itu. Pas masuk, pas depan masjid langsung. Ada tulisannya di situ 14 sekian. 1400-an. Jadi itu bapaknya Sunan Ampel. Bapaknya Sunan Tis'ah. Sunan 9 Wali Songo. Kita yang dari Sumatera, dari Malaysia, dari Kalimantan nggak usah cemburu, nggak usah iri. Kita juga punya wali. Ya, jangan begitu, jangan cemburu-cemburu lah. Ya. Wali itu kekasih Allah. Dimanapun dia tinggal, dia kekasih Allah. Dan itu kerap berkahannya mencakup semua. Jangan kemudian, oh suku kita juga ada. Nggak usah begitu. Allah itu kalau sudah izinkan terkenal satu taifah, satu kelompok. Berarti di sana memang sudah izin. Kita ridhoi aja, nggak boleh iri. Antum lahir nggak sebagai Habib? Ya nggak usah iri juga kali sama Habib. Nggak usah bilang, mana ada Habib sekarang? Ya salah. Bilang aja iri ya nggak? Bahasa anak muda aja Pak, sirik loh. Taib. Wa'lam annahu tahattama hahuna dzikrus sama' wa ma huwa minhu mahzurun wa ma huwa mubahun wa ma huwa mustahabbun mustahsanun. Nah, ketahuilah telah jelas pada bagian ini bahwa sama tadi seni berzikir atau seni bersyair, seni bergerak dalam syair, ada yang mahzur, ada yang terlarang, ada yang mubah boleh, bahkan ada yang mustahab, mustahsan, dianjurkan. Salawat kayak yang dibaca oleh Ustadz Faiz tadi dianjurkan atau makruh? Isinya apa? Syairnya berisikan salawat, yaitu dianjurkan. Dan saya hanya menganjurkan di sini syairnya tanpa alat musik di sini. Ya, kalaupun ada nanti itu yang bisa mukulnya dengan lembut. Ya, karena walaupun saya orang Sumatera, tapi setelah dapat cahaya ini agak sedikit lembut lah. Apalagi dapat kajian riwayat hadis irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Rahmati, sayangi makhluk di bumi. Mau makhluknya namanya sufi, salafi, mukmin, muslim, non muslim, kambing, anjing, semut, irhamu, sayangi. Tapi kok ada orang ketemu anjing ditabrak sama dia? Dia salah faham. Allah mengharamkan makan anjing, bukan membenci anjing. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi. Apa kata Nabi? Seandainya laula annaha ummatun minal umam la amartu biqatlihin.
la amartu biqatliha. Kalau seandainya anjing itu bukan satu umat dari umat makhluk alam semesta, keluarga besar alam semesta, ya, family of universe kali ya, benar Pak Doni, keluarga besar alam kita semua itu. Kalau bukanlah mereka bagian dari umat di alam ini, keluarga kita di alam, maka kita diperintahkan untuk membunuhnya. Kenapa ular disuruh bunuh? Karena ular dalam sejarah sebelum Nabi Adam turun, ikut berkonspirasi dengan iblis. Itu bukan khurafat. Ya, antum buka agama sebelah, sama ceritanya. Emang agama bohong, ngajarin kebohongan. Udah 2 agama loh ngajarin. Islam ngajarin, Taurat ngajarin, Injil ngajarin, sama. Yahudi mengajarkan begitu, Nasrani mengajarkan begitu. Berarti ini real, ittifaq. Ini ijma terbesar itu. Ada kesepakatan 3 agama mengenai ular. Maka Nabi mengatakan, uktulu, ya, syaitan, ya, bunuhlah setan dalam sholat. Ternyata setannya apa? Ular datang. Gitu, itu disuruh bunuh. Saya binatang yang paling saya nggak suka melihat dan mendekatnya adalah ular. Bukan karena ularnya, tapi karena kisah itu. Kalau nggak mungkin kita main-main kalau mau ular, lar. Kan lucu juga kan ular tuh gini-gini. Ya. Jadi jangan gagal fokus. Makanya nyantri dulu sebelum jadi ustadz. Mu'alaf udah ngajar-ngajar orang aja ya. Boleh ngajar, tapi bidang ente yang ente ajar. Bidang kristologi, kita pun mau ngaji sama ente ntar. Jangan masuk ke wilayah yang bukan wilayah kita. Dalil Qur'annya jelas. Wala taqfu alaysa laka bi'ilm. Jangan masuk ke wilayah yang kamu tidak mendalaminya. Itulah dasar kritik saya kepada yang terhormat Dr. Zakir Naik. Dulu kan saya penikmat dia. Sebelum saya belajar ilmu perbandingan agama, sebelum belajar teologi, sebelum belajar usuluddin, sebelum belajar ilmu tafsir, kita kagum, gila, dia mengislamkan ribuan orang. Tapi kalau sudah paham usuluddin, pokok-pokok agama, ternyata dia mengatakan tawassul syirik. Berarti gagal paham toh? Gagal paham. Oh, banyak yang nantang-nantang saya. Mau nggak kamu dipertemukan Zakir Naik? Boleh. Tapi bisyartin annal hiwar bil arabiyah. Annal jidal bil arabiyah. Annal mudzakarah bil arabiyah. Debatnya dalam bahasa Arab. Saya siap. Karena ulama ngomong bahasa Arab. Kalau situ ulama, ayo ngomong bahasa Arab. Full sehari semalam. 7 malam 7 hari juga selesai. Kalau enggak usah ngaso-ngaso ulama. Cukup fokus aja di kristologinya. Kita juga berterima kasih karena banyak kawan kita yang bimbang dalam bab kristologi mengerti berkat dia. Fair toh saya ngomong begitu. Tapi enggak fair ketika dia mensyirikkan orang-orang yang tawassul. Kita jelas proporsinya. Kita enggak mengatakan Zakir Naik itu kambing, anjing, dajjal. Enggak ada kita ngomong begitu. Ada enggak ada ngomong begitu? Ada nggak? Ya, apakah kebenaran itu ada pada seseorang atau kebenaran itu terpisah dari seseorang? Sehingga kalau kita mengkritisi seseorang, kita membatalkan hak di dalam dirinya. Kan enggak. Al-haq itu al-haq, seseorang itu seseorang. Kalau kita kritik dia bukan berarti kita membatalkan kebenaran yang dalam dirinya. Ini yang mereka gagal paham. Ya, tadi aja Al-Quran nggak diikutin ya, katanya nggak boleh ikut Quran. Giliran diajak tabayun nggak mau. Nah ini yang harus kita lihat. Sufi tidak ada satupun yang beribadah dengan tari-tari, nggak ada. Tarian Sufi itu hanyalah ekspresi kerinduan. Nggak ada di situ ibadah. Tapi kalau niatnya benar dinilai ibadah mungkin, tapi itu bukan ibadah. Paham? Kerja kita ibadah nggak? Kan nggak. Tapi kalau niatnya karena Allah, nah gitu maksud saya. Ngomong benar, jadi ibadah nggak? Kalau niatnya benar.
ngomong jorok, dosa nggak? Sama, nyanyi juga begitu. Nyanyi ngomong jorok. Sama kan? Itulah kata Imam Ghazali. Dia ambil dari hadis Daruqutni. Ternyata Imam Ghazali khatam Sunan Ad-Daruqutni. Antum pernah khatam nggak Sunan Daruqutni? Masih rencana? Oh, berarti kita harus buat khataman Sunan Daruqutni di sini. Ya. Nanti kita buat khataman di sini. Kajian kitab Sunan Daruqutni, baca aja. Kalau antum nggak kuat, ini tradisi ahli hadis. Ahli hadis itu baca sedikit, jelasin sedikit. Terus nanti ada quote-quote tertentu baru dijelasin. Hanya dialah imam yang hampir setara Bukhari, mampu mengkritisi Bukhari dengan objektif. Selain dia nggak ada lagi. Datang terakhir Ibnu Hajar, justru Ibnu Hajar menghajar Daruqutni. Ya, nanti kita buka ya, insya Allah nanti Sidi Musa silakan dicari waktunya, mungkin di event-event Rajaban, ya, daurah Sunan Daruqutni. Tapi terbatas juga ya paling. Insya Allah ya. Imam Daruqutni ini murid dari Imam Baqillani. Baqillani murid dari Bahili, Bahili murid dari Asy'ari. Nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli hadis ya. Baik. Ada di antara syair, di antara nasyid, di antara lagu. Bagi saya, mohon maaf, ini saya beda mazhab. Dulu waktu masih zaman-zaman awal berhijrah, kita hanya mengatakan nasyid dan sholawat saja yang Islami. Sekarang saya nyatakan, apapun musiknya, apapun kalamnya, yang penting isinya positif, itu Islami. Misalnya lagu Ebit, GAD. Kalau itu positif, mengingatkan kita kepada Allah, maka dia termasuk religius. Coba antum dengerin Opik, sahabat kita Opik. Ini kan sahabat kita, alhamdulillah nih, beliau kolbunya dahsyat sekali. Ya, sholawat tuh bisa nangis-nangis beliau. Itu Mas Opik, musik dia musik ngepop nggak? Padahal basic dia ngerok loh. Ya, dia ngepop. Ngepopnya sama seperti anak muda ngepop, ya, sama kan? Musiknya sama, alatnya sama, perbedaannya di kontennya. Aneh mau tanya sama antum, apa salah musik sehingga dia haramkan? Musik menyebabkan orang suka bermaksiat. Loh, itu antum yang jorok otaknya atau musiknya yang buat birahi? Imam Ghazali dikutip kalamnya oleh kelompok-kelompok sebelah tuh. Jadi giliran cocok sama dia, Imam Ghazali diambil. Ya, lucu juga sih ya. Kalau enggak, Ghazali memakai hadis palsu. Giliran kayak gini bukan hadisnya dia ambil. Ternyata mereka memutar balik fakta. Imam Ghazali enggak bermaksud mengharamkan musik dan menyebabkan maksiat, enggak. Justru beliau mengatakan beberapa alat musik yang menyebabkan mirip dengan kelompok fusak, orang-orang fasik atau agama-agama syirik, itu beliau makruh, beliau larang. Ya. Tapi penjelasannya banyak ya. Nah, ini sebenarnya salah satu dari ajaran Imam Ghazali. Dia ringkas di sini. Jadi hukum musik, nyanyian, sholawatan, ya. Antum sholawatan nih, budak. Ini musik juga kan lebih berisik daripada gitar loh. Yang mana yang Islami? Maaf lo ya pemain musik. Maaf lo pemain hadroh. Kita musik kenceng. Sehingga lafaz yang kita baca nggak jelas. Lebih Islami mana? Opik baca syairnya, sholawatan, kalam-kalamnya jelas. Mana? Apakah, kalau musik sinar haram. Kalau tungtang, apa tuh? Terbangan halal. Apa kriterianya? Emang kalau sinar halal, haram? Apa karena itu? Maka belajarlah usul fikih. Dalam usul fikih, keharaman sesuatu ada yang li zatihi, ada yang li ghairihi. Ada yang karena zatnya. Coba lihat, sinar itu yang haram apanya? Kalau dari babi, iya haram, najis dia. Atau antum maling tuh gitarnya, atau haram tuh. Walaupun pakai gendang, tapi gendangnya maling, sama aja itu haram tuh. Belajarlah usul fikih. Ada nggak di Quran
pengharaman senar. Ar-Razi ini nggak ngerti surat Luqman ayat 6. Dia terbersit itu dalam hatinya. Ya. Coba bacain, Ustaz Ali. Wa minan nasi may. Hah? Ayo, jangan malu-malu lah. Di antara manusia ada yang yashtari lahwal hadis. Itu kan? Di antara manusia ada yang menukar agamanya, zikirnya dengan lahwal hadis. Lahwa artinya senda gurau, hadis kata-kata. Di zaman Sayyidina Abdullah bin Abbas, lahwal hadis itu nyanyi-nyanyi nggak jelas. Jangan dikira bersyair-syair nggak jelas. Ibnu Abbas itu hafal syair sekali dengar 4.000 bait. Ada antum yang bisa hafal? Karena mereka tradisi. Jadi wajar orang dulu itu nggak ada handphone, nggak ada aplikasi, hafal Quran. Sekali dengar, kita merotal banyak. Ya. Tapi kan godaan Instagramnya, YouTube-nya. Jadi yang lahul hadis yang mana? Jangan tafsirkan yang dulu itu dibawa penafsiran yang lama secara harfiah dibawa sekarang. Ar-Razi itu nggak sesuai dengan Quran, nggak sesuai dengan pemahaman ente terhadap Quran atau nggak sesuai dengan Quran, itu beda loh. Antum nih baca Quran, paham sesuatu, pemahamannya Quran nggak? Ini serius loh ya. Perlu coret-coretan? Serius. Ya, tolong pegangin nih. Ya. Coba antum pegangin deh. Ya. Ini aja dah Ustaz. Antum pegangin ini. Ya. Baik. Duduk sudah. Ada nama Allah nggak di situ? Siap. Yang soheh ya. Pegangin. Ini Al-Quran. Kita tulis ya. Al-Quran. Anggaplah aja ini Al-Quran. Antum baca. Nih kita nih. Nih kita, reader. Kita baca. Si reader nih ada misalnya, ini berapa orang? Sekarang ada 30. 40. Nasi tadi ada berapa? Nasi tadi. Hah? Oh, berarti antum 50 nih, gak habis semua. 50 orang baca Quran. Masing-masing 50 punya pemahaman. Faham, bahasa Arab aja ya. Fahmun terhadap apakah pemahaman yang 50 ini terhadap Quran itu Quran? Ya. Mari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali ke Quran dan Sunnah atau kembali ke pemahaman terhadap Quran dan Sunnah? Beda loh. Mana yang benar? Kalau Al-Quran disebut Al-Haq. Dari Allah pasti benar. Pemahaman kita jadi liberal nggak antum ngomong begitu? Atau jadi benar? Jadi liberal atau jadi benar? Jadi benar, bukan jadi liberal. Jadi Syiah nggak antum ngomong begini? Justru inilah Ahlus Sunnah. Ketika seseorang, nah di 50 nih dicek. Yang S3 ada 2, bisa. Yang S1 ada 40. Yang es krim. Yang S2 misalnya ada 10. Selain yang S3 ini beda nggak pemahamannya dengan S2? Beda nggak dengan yang? Gak usah jauh-jauh. Yang S2 berdua orang ini masing-masing kalau baca beda nggak? Berarti pemahaman pasti beda. Nggak jauh-jauh, sama-sama LC. Baca Quran, beda nggak pemahamannya?
LC itu S1 apa S2? Apa S3? Jadi kalau LC lawan dokter gimana? Mulai deh. Mulai ya. Sombong. Jadi teman-teman, pemahaman kita terhadap Quran is not Quran. Bukanlah Jadi kalau ada orang beda sama pemahaman kita, dia bukan beda dengan Quran. Dia cuma beda dengan pemahaman kita. Sekarang nih ada Asy'ari. Asy'ariyah. Ada Salafi. Waheboy kata antum ya. Wahabi aja, jangan bilang waheboy dong. Ternangis dia. Baca Quran. Salafi baca Quran. Lalu mereka menghasilkan pemahaman, faham. Ini juga faham. Beda nggak? Mereka beda Quran atau beda faham? Jadi kalau Salafi beda Asy'ari, Asy'ari beda Salafi, itu mereka beda Quran atau beda faham? Boleh atau tidak? Terus siapa yang melarang-larang? Ini doktor S2, S1, dan STLR ya. Ini abad 20. Kalau sekarang 15 ya, hijriahnya. Abad pertama, di zaman no handphone, no internet. Ketika disebutkan di surat Luqman, ayat 6, Luqman, ayat 6, lahwul hadis. Ada nggak dia bilang lahul hadis itu adalah handphone, internetan, YouTubean? Kan nggak ada. Kenapa? Emang nggak ada di zamannya. Terus dilihatlah oleh orang yang hidup di abad pertama, lahul hadis yang melarang, yang membuat orang lalai itu nyanyi-nyanyi. Maka dia terjemahkan ayat lahul hadis itu nyanyian. Ya, seandainya ini yang menafsirkan namanya siapa? Ibnu Abbas. Seandainya beliau sekarang hidup, handphone antum itu semua disebut lahul gitu. Cuma kan alhamdulillah beliau nggak hidup di zaman sekarang. Ya. Jadi kata Abu Darda, kalian hidup di zaman kami, kalian akan tidak sanggup. Kalau kami hidup di zaman kalian, kalian akan menuduh kami gila. Gila, nggak mungkin hidup begini gitu. Bisa nggak hidup seperti itu tanpa gadget? Jadi mereka itu menganggap tafsirnya Abdullah bin Abbas itu mutlak, padahal Ibn Abbas itu suka syair loh. Tadi kita udah sebutkan dia hafal 4.000 syair. Kita belum baca apa-apa loh ini. Baru baca 2 baris. 1,5. Ini pengantar nih, biar antum nggak merasa paling benar sealam semesta. Hanya kalam Allah dan Rasulullah. Manhaj kita. Gimana? Gimana? Apalah? Ya. Kata Allah dan kata Rasul. Gimana? Qala Allah wa rasuluhu. Allah sama Rasul mah begitu ngomongnya. Ente kan nggak paham. Ya. Gak usah jauh-jauh, aneh ngomong apa aja, antum beda paham kok sekarang. Karena beda background. Ustadz Ali beda pahamnya dengan yang Ahqaf. Ini beda. Jadi ini tamatan Ciputat murni. Ya ini Ahqaf. Beda. Beda dia coba paham. Dan gayanya diskusi beda loh mereka berdua. Karena perbedaan itu. Jadi jangan coba antum mengalihkan kesalahan. Katanya nggak boleh mengkultuskan ulama, tapi malah mengkultuskan pandangan. Itu lebih berbahaya. Mengkultuskan manhaj, mengkultuskan paham, ini bahayanya lebih gede, lebih besar daripada mengkultuskan sosok.
Lebih, ya. Masalahnya mereka terjebak pada dua itu. Nggak boleh ikut imam kita, tapi dia ikut imam dia. Nih cek, antum nih fanatis gak dengan seseorang? Ada orang kritik imam kita mencak-mencak. Atau kita mencoba untuk tetap elegan. Ya, antum coba lihat di kelompok dia nih. Imamnya dikritik, Albani dikritik. Bukan dihujat, cuma dikritik. Terus mereka bilangnya apa? Zakir Naik dikritik. Terus gimana? Jadi kalau kritik Zakir Naik itu sama dengan ngeritik Al-Quran dan Sunnah. Ya salam, lamaan aneh kali ngaji Quran dan Sunnah daripada dia. Ya. Dia kan kedokteran dulu, kita langsung nyantri. Dia kan udah mecah-mecah dulu kemana-mana. Mikir-mikir kalau mau membranding orang itu. Kalau debat mah dia lama, tapi kalau mulazamah dengan guru siapa yang lama? Ya antum-antum inilah. Kita sebagai tahadus bin nikmah. Tapi kita nggak boleh merasa benar. Paling benar nggak boleh. Kita boleh merasa mendekati kebenaran. Karena al-haq cuma milik Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mengklaim dirinya al-haq, dirinya itu benar karena dirinya ngikutin Allah dan Rasulnya. Yang lain yang mendebat dirinya berarti tidak. Kan gitu. Kami ini berpenampilan ala Rasul. Yang mengkritisi kami, kritisi Rasul. Nggak begitu pemahamannya. Kan mereka gitu kan logikanya. Itu siapa namanya? Dasim siapa? Dia kan ngomong gitu. Yang berbeda dengan penampilan kami, yang mengkritisi jenggot kami, berarti mengkritisi Rasul. Ya salam. Emang ente yakin jenggot ente kayak Rasul? Kita mengkritisi pemahaman Anda terhadap jenggot. Kita tidak pernah mengingkari jenggot Rasulullah Shallallahu Alaihi. Dua hal yang beda. Ya teman kita juga banyak berjenggot tuh, guru kita, guru silat aneh berjenggot. Ya. Terima kasih udah datang. Selamat sesat. Gimana Pak Haddad? Udah tersesat belum Pak Haddad? Sesat dalam jalan kebenaran ya. Nah, kita tambah sedikit lah, masih ada 8 kurang 10 ya. Fa inna katsiran minal muta'ammiqina wal mutaqashifina karihuhu wa ankaruhu aslan wa far'an wa haqiqatan wa syar'an wa hadha ghalatun minhum. Sebagian banyak di antara orang yang muta'ammiq, apa arti muta'ammiq? Yang mendalami kajian. Mutaqashifin. Takasyuf yang sederhana hidupnya. Karihu, mereka memakruhkan. Masih mending memakruhkan. Wa ankaruhu, lalu melarang sama. Ya. Seni suara, seni nyanyian, seni sufi itu. Aslan wa far'an wa haqiqatan wa syar'an. Oh, lengkap sudah. 4. Syariat, tarekat, hakikat, marifat. Wa hadza ghalatun minhum. Ini adalah kekeliruan tuh. Imam ini biasa ngkritisi orang. Apakah ketika dia mengkritisi pendahulunya dia kemudian menentang Allah dan Rasul? Kalau begitu mungkin nggak ada perbedaan fikih. Mungkin nggak Umar beda sama Ali radhiyallahu taala anhuma. Antum coba lihat, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dua orang ini selalu berbeda. Sehingga boleh kita sebut jika ada Umar tidak ada Ali, jika ada Ali tidak ada Umar. Walaupun sesekali Sayyidina Ali negur Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar semangat mau jihad fisabilillah, terus ninggalin kota Madinah. Tapi belum stabil. Datang Sayyidina Ali, cepat-cepat ya. Apa kata beliau? Ya Amirul Mukminin, wahai Tuan, pemimpin kami. Jika engkau pergi dan kau mati di tengah jalan, siapa yang ngurus negeri ini? Jadi Sayyidina Ali karena masih sibuk ngurusin keluarganya. Belum siap menggantikan. Ini untuk membantah kelompok Syiah juga yang mengatakan Sayyidina Umar ya, musuh-musuhan sama Sayyidina Ali. Enggak, mereka ikhtilaf, tapi enggak musuhan. Beda kan? Kenapa? Bab politik. Jadi politiknya Sayyidina Umar beda dengan politik Sayyidina Ali. Dan bab fikih. Tapi bab rohani, entah Umar, entah Ali yang tajam. Ya. Entah manalah yang tajam. Luar biasa dua-duanya. Tapi karena Sayyidina Ali ngambilnya dari kecil, beliau lebih panjang pengambilannya.
kedalaman ilmunya lebih dalam. Maka Nabi memuji khusus untuk Sayyidina Ali sebagai babul ilm, babnya ilmu. Memuji khusus untuk Sayyidina Umar sebagai muhaddatsin, orang yang diberikan izin untuk berdialog, ya, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ghalatun minhum li'anna dzalika yufti ila takhti'ati katsir min awliya'illah. Kenapa kamu, saya katakan ini keliru, menyalahkan, mengharamkan. Kenapa? Ya. Kalau kamu mengatakan ini zindik, ya, mungkar, apa akibatnya? Sama dengan menyalahkan kebanyakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa tafsik katsir minal ulama. Dan ente nanti berbahaya. Masa baru hijrah dari band kemarin sore, karena kalam ente itu akan berakibat memfasikkan banyak ulama di Al-Azhar, ulama di Yaman, ulama di Suriah yang mereka mendengarkan nasyid dengan musik. Coba lihat majelis Syekh Yusri, Syekh Muhanna, Syekh Ahmad Khatib, Syekh Ahmad Tayyib, Syekh Ali Jum'ah, masyayikh ya, Syekh Umar Hashim, Syekh yang paling senang nasyid itu solawatan, semalaman suntuk. Itu Syekh Muhammad Ibrahim ya, Abdul Ba'is Seketani. Ya. Itu di Alexandria. Beliau itu kalau sholawatan bisa dari Ba'da Isya sampai subuh. Ntar bakal kita buat begitu. Faiz, kuat ente. Ganti-gantian. Hah? Itu beliau wiridannya seperti itu. Sholawatan terus. Ada yang pakai gendang, ada yang enggak, ada yang baca aja. Dan saya pernah ketemu mereka-mereka itu anak-anak mudanya hafal syair berjilid-jilid. Anak mudanya karena udah biasa dari kecil. Bi'ahnya bi'atul hifz. Bi'ahnya, habit orang menghafal. Ya kita nggak dapat habit itu. Saya dapat habit mengkritisi, memahami, membaca. Ya beda-beda anugerah lah dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ saya ngerasa bodoh, ya Allah. Saya berzanji aja nggak hafal. Karena dulu anti berzanji kan. Apalagi simtid duror. Kita bacanya dulu simtid doror. Dulu. Mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf para aulia Allah. Izlah khilaf annahum sami'ul ghina. Nggak ada khilaf. Nggak ada perdebatan. Mereka senang mendengarkan ghina, nyanyian. Wa tawajadu. Bahkan mereka saat lagi bersyair itu, oh ya Allah, gitu. Ekstase. Tawajadu artinya ekstase. Dapat rasa. Dan saya nyaksiin dari saya masih kecil dulu, kami mulai dari jam 9 atau jam 10 itu mulai dengerin syair-syair, tapi dalam bahasa kampung, bahasa-bahasa tua, bahasa Melayu, bahasa Minang, bahasa tua-tua tuh. Kami mendengar syair guru saya namanya Abuya Malid Marajo, saya nggak tahu nama kecilnya. Beliau kalau bersyair, baru bait pertama semua orang langsung merinding, kecuali saya. Kalau dulu itu pakai lafaz bermula. Kalau bahasa kampungnya baramulu. Bermula. Kalau bahasa Jawanya kan utawi. Bahasa Sundanya apa? Hah? Ari. Ari nama aku, nama kecilku. Ya gitu. Utawi, gitu kan? Bermula, baramulu, sama. Nanti dia sebutkan tentang kajian Nur Muhammad, kajian Ahmad. Wah, ketika disebutkan tentang bab anasir tubuh itu semuanya ekstase. Semuanya berteriak Allah kecuali Ar-Razi. Bengong. Ini orang kesurupan, orang ngapain? Tapi dalam hati saya merinding. Dalam hati saya menikmati. Cuma otak saya nolak. Itu umur dari 12 tahun. 13, 14. Di zaman itu ketika siang saya belajar salafi. Sekali seminggu saya ada majelis dengan teman-teman yang ingin buat negara baru di negeri ini. Sesekali ada ahbab tabligh, saya ikut khuruj. Selesai itu semua, saya ikut salah satu ustadz saya yang dia pernah berguru kepada Abuya Asy'ari Muhammad, pendiri Al-Arqam.
Jadi saya nakalnya begitu. Kalau antum nakalnya mungkin sabu-sabu, kemana-mana nyerempetnya gitu. Kalau senang lawan jenis sama semua kita. Ya, kita semua senang lawan jenis kan, atau suka sama jenis? Gawat. Sama semua, mau ustadz, mau nggak ustadz, mau di surau, mau di geng, itu sama. Senangnya sama. Cuma beda modus. Kalau anak-anak alay, kangen dengerinnya Noah. Ya. Kalau kita dengerinnya Robbani, Royhan, Hijaz. Ya. Jadi saya dulu kalau denger rindu seseorang, saya dengerin nasyid. Ahmad ya Habibi ya Habibi. Tapi dengan genre yang lembut. Intinya sama, mendengarkan yang melo-melo. Cuma ini ngarabik. Yang ono galau. Sama sebenarnya, sama-sama butuh hiburan di telinga. Cuma beda genre. Ya. Contoh, gimana bahasa itunya? Jadi teman-teman, kita ini sering munafik ke dalam diri kita sendiri. Sebenarnya kita ini senang seni musik. Cuma karena kita maksiat dengan jalur itu, kita salahkan musik. Tobatlah kepada Allah, nanti musik itu nuntut kamu nanti di akhirat. Ya, jalan-jalanin musik. Nggak ada urusannya musik itu. Al-Farabi, pernah dengar? Abu Nasr Al-Farabi, yang disebut sebagai ya Muallim Atsani ba'da Aristoteles. Dia campuran Turki Arab, ya. Bisa banyak bahasa. Bisa bahasa Yunani, bisa bahasa Arab. Bahasa Arabnya standar sebenarnya. Bisa bahasa Persia dan Turki. Bahasa Suryani banyak di itu, orang atau tuh ilmu apa di kepala dia. Kalau dibedah tuh Masya Allah. Dia penemu alat musik, maka dia nulis kitab Al-Musiqi Al-Kabir. Makanya disebut kanun di sekarang di apa namanya? Di Turki itu dia pemainnya. Dia bisa main. Suatu kali dia menghadiri majelis para raja-raja, putra-putra raja, pangeran, pejabat-pejabat, seniman yang sedang mau menampilkan musiknya. Dia lihat musiknya mirip-mirip, ada sinarnya segala macam. Tapi bagi dia nggak enak. Sumbang. Bukan mau menyumbangkan suara, mensumbangkan. Akhirnya Al-Farabi maju ke depan. Terus itu dia bongkar. Dia minta senar yang baru. Terus dia pasang sendiri. Dia bilang, tunggu ya. Pasang sendiri. Dia buat sendiri alurnya. Ternyata dia sudah melakukan di rumah berkali-kali percobaan. Sekarang nih trial di depan orang. Mulailah dia petik tuh. Awal dia memetik, orang senyum-senyum. Habis itu genrenya dia ganti. Bikin orang jingkrak-jingkrak. Kan musik itu bikin orang bisa, coba antum tiba-tiba tangannya gerakan. Ini lucu, otaknya mengharamkan musik. Pas denger, lagi ngantuk-ngantuk di mobil atau di kereta, tangannya gerak-gerak. Berarti perasaan dia menghalalkan musik. Kayak antum bilang kodul basor, mata nyosor. Lalu dia petik lagi, tiba-tiba semuanya menangis. Dia petik lagi, tiba-tiba semuanya tersenyum dan ketawa. Jadi ada musik yang bikin orang ketawa nggak? Itu semua dilakoni. Al-Farabi. Hafiz Quran tuh. Filosof. Ya. Jadi teman-teman dimuliakan Allah, nah ini sebenarnya musik itu kalau ini ada suaranya nggak? Ini bisa jadi musik nggak? Haram nggak nih? Jadi musik kan? Ya bisa jadi musik semua. Haram nggak nih? Gimana? Ada bentuknya agak canggihan dikit, gitar, piano, apalah segala macam lah. Apakah mereka disalahkan karena bunyi yang keluar dari zatnya mereka itu? Bukankah Allah juga yang menciptakannya? Ya. Lucunya, si pengharam ini punya radio. Antara fasil ma bainal bardamajain, apa?
antara dua acara ya. Dia kemudian suaranya suara air, suara angin. Yang ada tuh suara kali, buar, ada. Coba kalau ada kan seru tuh. Yang ada suara bunyi burung. Ya salam. Suara burung itu alami. Suara juga. Seninya burung. Kenapa burung boleh bernyanyi? Ente haramkan alat ini kemudian bernyanyi. Berarti ada yang salah dalam doktrin yang masuk ke dalam pikiran kita. Ya. Tapi Rasulullah bukan sebagai penyair. Walaupun beliau pernah bersenandung. Baca Sahih Bukhari. Beliau bersenandung bersama sahabat. Di dalam Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad, semuanya menyebutkan dan ittifaq. Nabi duduk, sahabat bersyair. Itu yang kita hidupkan sekarang. Cuma kan, antum nggak kuat dengerin majelis syair-syair begitu. Nanti kita buat, ada loh kitab-kitab syair hakikat. Ntar dibaca, ada cara, ini kan ada di sini. Ini tuh dibaca loh. Ada cara bacanya. Itu kalau dibaca, ya salam, kita geleng-geleng kepala. Ada masanya nanti kita akan menghidupkan majelis itu tiap malam. Quran, hadis, syair, Quran, hadis, zikir, begitulah selalu. Tapi nggak tahu kapan masanya. Apakah nunggu Imam Mahdi keluar dulu? Nggak tahu saya. Tapi akan ada masa-masa itu. Seperti zaman Rasulullah. Rasulullah duduk, sahabat bersyair. Yunshidun, itu di Sahih Bukhari itu. Mereka bernasyid. Kadang-kadang Nabi tersenyum, kadang-kadang Nabi diam. Jadi Nabi hadir di majelis-majelis itu. Lah sekarang muncul orang mengharamkannya. Betapa kering hati Anda, berapa gersang jiwa Anda. Ya. Kata Sayyidina Ali, hati-hati dengan hatimu. Jika engkau tidak sirami dengan seni, jika kau tidak hibur dengan suara-suara indah, kata-kata yang lembut, suara-suara yang merdu, nyanyian-nyanyian yang menyentuh, siap-siap hatimu mati. Ngomong Sayyidina Ali. Saya berubah di situ di sekitar tahun 2000 atau 2001 membaca buku Syekh Saltut. Dengan segala perbedaan kita dengan beliau, tapi dalam bab ini saya kemudian ampun. Ini terakhir yang semua cerita. Saya dulu mengharamkan musik bertahun-tahun. Ditakdirkan Allah tinggal di kos-kosan, base campnya anak metal di Bukit Tinggi. Saya bersyukur kepada mereka. Syukron lakum anak metal. Ya. Terima kasih. Dulu saya benci sekali sama mereka tuh. Bencinya bukan main. Dalam hati. Benar. Ahli neraka. Gitu. Dalam hati. Hati itu kayaknya berkecamuk. Setiap hari. Itu kan gitar tuh macam-macam. Ada bass gitu ya. Ada gitar biasa. Dulu kita taunya senar aja kan. Ternyata ada macam-macam. Setiap hari mereka latihan yang ngebass itu. Terus suaranya gimana? Suaranya gitu. Itu saya mikir, ya Allah, neraka apa yang engkau tempatkan ini? Kok emak saya nyari tempat untuk kosan di Bukit Tinggi yang begini? Ternyata ada hikmah di situ. Di depannya ada surau Tarekat Syataria. Itu tempat yang saya tinggalkan, itu milik dari keturunan mursyid Tarekat Syataria. Cuma tempat base campnya anak metal. Ya salah, suaranya mirip. Ustaz ini. Gimana dah? Metal. Persis kayak gitu. Ya, ajib. Dalam masa kebencian itu, setiap hari saya tersiksa. Untung di kamar saya sendiri. Cuma kita kan ngekos dulu, ya dipapas bukan dengan batu, waktu itu kayu bertriplek. Tapi saya sendiri di kamar dan luas. Bangun tidur, jadi sebelum tidur tuh benci banget dengerin. Itu mereka tuh hampir jam 2 malam, jam 1 malam. Bangun tidur subuh, saya terbangun dan menikmati. Itu album pertama Ariel. Yang pertama itu apa lagunya itu, mungkinkah itu ya? Mimpi yang sempurna. Ya salah. Ente ini orang ini, ya. Ada Afala di sini, ini orangnya juga nih. Ayo, siapa yang seumuran sama aneh ketahuan musiknya. Itu lagi hit. Saya kan mengharamkan itu. Ya, saya kan mengharamkan itu.
Tapi waktu mau tidur ikut nyanyi. Fisik nggak bisa bohong. Perasaan nggak bisa bohong. Otak saya bilang haram. Tapi alam bawah sadar kita bilang, ini bagus kok. Waktu subuh azan saya baru sadar. Lah, ini kan haram. Tapi batin kita, haram dari mana, Dek? Besok pagi, saya masih ingat kita kalau mau masuk ke sekolah itu ada 2 jalur. Jalur gerbang, muter. Ada jalur yang lain. Loncat. Kalau antum melihat aneh loncat, pas sekarang kan lucu. Untung loncatnya pas zaman itu ya. Loncatlah kita. Kejar langsung. Kebetulan alhamdulillah di perpusnya itu orang terkenal kita. Karena saya hampir tiap hari ke perpus. Jadi temannya orang perpus itu. Ada buku baru nyampe, belum distempel. Dikasih sama saya. Baca ya, ntar balikin. Siap, balik semua emang. Jadi dipercaya. Ada satu kitab saya ketemu tentang fatwa Syekh Shaltut. Di situ kutipan dalilnya, kalam ulamanya, usul fikihnya, termasuk syair Sayyidina Ali itu yang bikin berbekas. Jadi syair diobati dengan syair. Apa kata beliau? Jika kolbu itu tidak engkau hibur, maka tunggulah kematiannya. Jadi teman-teman, kita perlu jadi ngaji aja kebakar ntar. Harus ada suaranya yang merdu, yang indah. Maka kita terima kasih Allah kirim Ustadz Faiz ya. Kalau ada yang lain mau menyumbangkan dan mensumbangkan suaranya, kita terima ya. Ya. Jadi kadang-kadang secara takdir antum pengharam musik ditempatkan di tempat orang pusat musik. Di mana? Itu secara takdir buruk atau takdir baik? Ternyata itu takdir baik. Saya kemudian diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga masa lalu kita dapat jadi ibroh ya. Masa lalu antum semua dapat jadi ibroh. Jangan terpaku, jangan putus asa karena masa lalu yang gelap. Jangan bangga oleh masa lalu yang terang. Masa depan belum pasti. Kita meminta kepada Allah yang Maha Pasti untuk memastikan kita dalam iman, Islam dan ihsan. Amin ya rabbal alamin. Ala hazina wa likulli natin salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.